Jangan sampai kita bubar hanya gara-gara Teddy. Gitu kan. Jangan sampai gitu. Masa cuma gara-gara Teddy ini kita jadi bubar nih Indonesia gitu kan. Ya karena ya sekarang memang masih belum terjadi perdebatan yang frontal gitu, tapi terlihat sekali perbedaan pendapatnya. Perbedaan pernyataan atau pendapat dari Panglima TNI dan pihak istana atau Presiden Indonesia. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini lagi rame sekali pembicaraan terkait RUU TNI yang ini kemudian menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena tanpa adanya RUU ini itu udah ada banyak prajurit TNI yang menempati posisi atau jabatan sipil, apalagi dengan adanya RUU ini yang katanya nanti akan ada 15 kementerian dan lembaga yang bisa dimasuki oleh prajurit aktif TNI. Dan yang menarik dari bahasan atau diskusi terkait RUU ini, ternyata respon atau pernyataan-pernyataan pihak-pihak terkait seperti misalkan dari Presiden atau Istana, kemudian Panglima TNI, Kasat, dan Agung Gumelar, ini nampak ada yang berseberangan, nampak ada yang tidak sinkron, ada yang nggak sama gitu ya. Karena Panglima TNI mengatakan bahwa prajurit TNI yang menempati posisi atau jabatan sipil itu pilihannya dua. Dia harus pensiun dini atau mengundurkan diri, kata Panglima TNI. Tapi faktanya hari ini ada 7 orang prajurit TNI aktif yang menempati posisi atau jabatan sipil. Itu kan jadi kayak nggak nyambung. Panglima bilang harus pensiun dini atau mundur, tapi ya ada 7 orang. Kalau cuma 1 orang Teddy aja misalkan gitu ya, kita mungkin itu keselip, tapi ini 7 orang nih. Nah terus gimana respon atau tindakan yang akan diambil oleh Panglima TNI terkait ini gitu? Karena ya sebagai pimpinan tertinggi TNI harusnya kan mengambil tindakan. Harusnya dari 7 orang ini ya dipanggil lah, diberikan arahan gitu ya, kamu mau mundur atau pensiun dini kan, harusnya dipanggil gitu, tapi ya nggak ada gitu. Itu ucapan dari Panglima TNI memang baru muncul sekarang gitu ya, sementara prajurit TNI yang sudah terlanjur menempati posisi atau jabatan sipil itu sudah ada beberapa bulan yang lalu. Tapi menarik juga gitu, kenapa kemudian Panglima TNI tiba-tiba bicara seperti ini, karena nggak sesuai dengan kenyataan. Bahkan kalau kita ngelihat Teddy gitu ya, itu ketika mendapatkan banyak sekali kritik ketika dia menempati posisi jabatan sebagai Seskap dan itu tidak sesuai dengan undang-undang di TNI yang kemudian diakal-akali dengan perpres dan sebagainya, ketika banyak orang mengkritik Teddy gitu, tiba-tiba dia naik pangkat. Kok bisa gitu? Orang dikritik naik pangkat. Ini jangan-jangan kalau kita kritik terus Teddy ini jadi panglima dia. Dan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI ini nampak sedikit berbeda dengan Kasat TNI. Karena terkait Teddy yang naik pangkat, yang menurut Panglima TNI jawabannya ya harus mundur atau menjadi pensiun dini gitu. Tapi dari Kasat TNI menjelaskan bahwa kenaikan pangkat ini memang karena penghargaan dari Mabes katanya. Ini mana yang benar? Jadi prajurit TNI yang menempati posisi atau jabatan sipil ini perlu diberikan penghargaan supaya bisa naik pangkat atau mundur dan pensiun dini. Ini mana yang benar deh gitu kan? Ya, kalau memang harus mundur dan pensiun dini ya jangan dikasih kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat gitu. Kalau menaikkan pangkat seperti ini kan ya jadi membingungkan rasanya gitu. Ya meskipun pada akhirnya yang menaikkan jabatan atau menaikkan pangkat Teddy ya juga Panglima TNI. Bukan Kasat. Ya sama aja sebenarnya gitu. Tapi agak berbeda dari sisi pernyataan kemarin. Sementara alasan pengangkatannya ini juga unik ya. Teddy ini alasan pengangkatannya adalah karena kenaikan pangkat reguler percepatan. Disingkat KPRP. Ini juga nggak tahu saya, kayaknya seingat saya ini baru sekarang nih muncul nama ini gitu ya, singkatan seperti ini nggak ada dalam jadwal lah intinya. Jadi ini sangat-sangat baru, aturannya juga baru dan kenaikan pangkatnya juga cukup mengejutkan karena nggak usah sekolah, nggak usah apa. Harusnya kan kalau ada kenaikan pangkat seperti ini ada sekolahnya biasanya gitu. Tapi Teddy nggak tuh, nggak sempat sekolah tiba-tiba naik aja dia jabatannya atau pangkatnya gitu. Dan
dari isu atau masalah soal Teddy ini Agung Gumelar juga memberikan pernyataannya di ruang sidang DPR kemarin bahwa itu adalah diskresi presiden katanya. Jadi nggak ada yang bisa melarang. Kita juga tidak bisa memberikan nasihat atau melarang itu. Nggak bisa katanya. Itu sudah menjadi kewenangan atau diskresi dari presiden. Nah, ini yang menarik gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Agung Gumelar ini sebenarnya kalau kita perhatikan dari pernyataan-pernyataan pihak TNI itu sangat sesuai sekali sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana yang kemudian membenarkan bahwa kenaikan pangkat TNI ini itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Brigjen TNI Wahyu Yudayana bilang, saya sampaikan kepada teman-teman dan rekan media bahwa informasi tersebut terkait Teddy yang naik pangkat itu memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan dalam tanda kurung Perpres katanya. Jadi ya ini sudah ada di beberapa media, silakan kalian cek dalam tanda kurung Perpres yang secara administrasi juga semua sudah dipenuhi gitu. Jadi apa yang disampaikan sama Brigjen Wahyu ini nampaknya cukup sejalan dengan apa yang disampaikan sama Agung Gumelar bahwa itu ya keinginan presiden, diskresi presiden. Jadi yang memberikan rekomendasi mungkin presiden karena ada perpresnya gitu ya. Ya nggak heran kalau kemudian Teddy ini yang sebelumnya menjadi Seskap yang seharusnya tidak bisa dipimpin oleh TNI aktif karena Seskap itu setara dengan menteri gitu. Tapi kemudian Seskapnya kan kemudian diatur supaya Seskap ini tidak setara dengan menteri. Meskipun setara, meskipun nggak setara, pokoknya bingung lah. Pokoknya. Intinya Teddy tetap bisa menjadi Seskap meskipun bukan setara menteri. Ya meskipun juga bisa negur-negur menteri atau manggil-manggilin menteri. Nah, dari perbedaan pendapat atau komentar-komentar yang nampak cukup berseberangan ini, terus terang saya sebagai warga negara, sebagai orang biasa di negeri ini, saya kok kasihan ya dengan TNI gitu, karena hanya gara-gara seorang Teddy nih gitu ya, hanya gara-gara segelintir orang yang sekarang jumlahnya 7 orang menjadi pejabat di beberapa lembaga, itu kemudian jadi berimbas secara negatif kepada TNI karena kayak aturan-aturan yang ada itu kayak semuanya bisa diotak-atik itu. Cuma gara-gara Teddy dan beberapa orang ini sampai Panglima TNI nampak berbeda pendapat dengan istana gitu. Karena menurut istana ya pengangkatan Teddy itu udah sesuai dengan aturan, mekanisme dan sebagainya. Dan memang ada perpresnya kok bahwa Seskap itu tidak sesuai, tidak setara lagi dengan menteri katanya. Meskipun ya setara gitu kan. Tapi Panglima TNI bilang ya kalau ada prajurit yang menempati posisi atau jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Ini kan jadi kayak berseberangan gitu. Dan kalau pengangkatan atau kenaikan pangkat yang dialami oleh Teddy ini berdasarkan perintah atau berdasarkan rekomendasi dari presiden, ya jadinya ini semakin amburadul. Ya meskipun gitu ya sebagai Panglima TNI kalau sudah mendapatkan rekomendasi atau arahan dari presiden, ya Panglima TNI nggak punya pilihan, tetap harus mengangkat atau menaikkan jabatan Teddy ini. Nggak bisa nolak lah Panglima TNI gitu, karena ya dia kan memang tunduk atau ikut arahan dari presiden. Jadi suasananya atau situasinya menjadi sedemikian rumitnya cuma gara-gara Teddy dan 7 orang atau 6 orang yang menjadi pejabat tadi gitu. Padahal kalau nggak ada mereka ini, kita nggak ada diskusi atau bahasan-bahasan yang seperti ini. Nggak ada kekhawatiran bahwa TNI akan memasuki jabatan-jabatan sipil atau bahkan menguasai semua jabatan-jabatan sipil. Apalagi sekarang muncul RUU untuk bisa menempati di 15 kementerian dan lembaga. Itu terus terang cukup mengerikan gitu ya. Yang mengerikan bukan RUU-nya, bukan soal 15 kementerian dan lembaganya, tapi bagaimana respon dari Panglima TNI hari ini yang menyatakan bahwa prajurit aktif TNI yang menempati posisi atau jabatan sipil itu harus mundur atau pensiun dini, tapi di kenyataannya gitu ya, ada satu prajurit TNI yang naik jabatan ketika dia menempati posisi atau jabatan sipil. Jadi ya aneh rasanya gitu ya. Jadi seperti berseberangan gitu. Seperti apa yang terjadi di kenyataannya bahwa Teddy naik pangkat dan itu dinaikkan oleh Panglima TNI, memang itu prosedurnya.
Tapi Panglima TNI sendiri mengatakan bahwa harusnya mundur dan pensiun dini. Ini kan jadi kayak ada yang berlawanan gitu. Jadi ini gimana cara menyelesaikan permasalahan ini gitu. Jadi jangan sampai kemudian hanya gara-gara Teddy ini gitu ya, kita jadi ruwet seperti sekarang ini sampai kemudian mau revisi undang-undang dan kemudian memasukkan lebih banyak lagi prajurit TNI kepada posisi atau jabatan sipil. Dan ya untuk alasan apapun seharusnya baik itu dari pihak istana atau Panglima TNI, Presiden dan Menteri, semuanya harus sejalan gitu. Jangan sampai kemudian terlihat pernyataan-pernyataan yang sangat berbeda sekali seperti sekarang. Ya meskipun tidak secara frontal Panglima TNI mengatakan bahwa Teddy harus mengundurkan diri atau pensiun dini, enggak ada nama Teddy gitu ya. Tidak disebutkan nama Teddy, tapi dari pernyataannya kan sudah jelas itu mengarah kepada siapa. Termasuk salah satunya adalah Teddy dan 6 orang lainnya prajurit TNI yang sekarang menempati posisi atau jabatan sipil. Jadi saya sebagai warga negara yang agak-agak yang masih cukup trauma dengan pidato-pidato Pak Prabowo tahun 2014, tahun 2019 lalu terkait cerita soal Indonesia bubar di tahun 2030 ya, jangan sampai kita bubar hanya gara-gara Teddy gitu kan. Jangan sampai gitu. Masa cuma gara-gara Teddy ini kita jadi bubar nih Indonesia gitu kan. Ya karena ya sekarang memang masih belum terjadi perdebatan yang frontal gitu, tapi terlihat sekali perbedaan pendapatnya. Perbedaan pernyataan atau pendapat dari Panglima TNI dan pihak istana atau Presiden Indonesia. Bahwa dari pihak Panglima TNI mengatakan bahwa harus mengundurkan diri atau pensiun dini, tapi dari pihak istana atau Presiden malah muncul perpres atau kemudian menaikkan jabatan Teddy. Jadi ya sebaiknya ini segera dicarikan titik temunya gitu, supaya tidak ada lagi perdebatan-perdebatan yang kemudian mengkhawatirkan kita semua. Karena ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, jangan sampai kemudian ada masalah-masalah yang muncul dari kalangan elit kita dan itu tidak membantu, tidak berpengaruh apa-apa kepada kondisi masyarakat hari ini. Jangan sampai cerita soal Indonesia bubar tahun 2030, sekali lagi, jangan sampai itu hanya gara-gara masalah Teddy dan 6 orang prajurit TNI yang ditempatkan di jabatan sipil. Jangan sampai cerita Indonesia bubar 2030 itu terjadi hanya gara-gara RUU TNI yang seperti ini. Karena semua orang harus berpikir dingin dan bisa menyelesaikan, mencari titik temu. Semoga Indonesia tetap ada sampai tahun-tahun yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.